Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Melanjutkan dari bahasan beberapa waktu yang lalu, bahasan di video beberapa waktu yang lalu tentang denda bagi peserta BPJS yang kemudian menunggak iurannya. Nah, denda ini maksimal sampai dengan 30 juta atau 55% dari diagnosa biaya paket penyakit yang kemudian diderita oleh peserta BPJS tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita akan memperjelas tentang bagaimana sih sebenarnya denda ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita merujuk kemarin di peraturan pemerintah atau peraturan presiden nomor 64 tahun 2020, pasal 5 dan 6 itu dijelaskan bahwa bagi yang menunggak iurannya dan kemudian mengaktifkannya kembali setelah dalam jangka waktu 45 hari ada masa tenggang untuk BPJS-nya normal kembali, dan apabila digunakan dalam waktu 45 hari itu maka dia dikenakan denda pelayanan atau denda rawat inap tingkat lanjut atau biasa diistilahkan dengan RITL. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar kemudian teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi tentang BPJS ini. Karena ini saya pikir penting untuk teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi, mengapa kemudian kita mendapatkan denda tersebut? Denda tersebut adalah denda rawat inap tingkat lanjut. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan kita mendapatkan denda tersebut. Yang pertama adalah kita pindah fasilitas kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat 1 turun ke tingkat 2, atau sebaliknya fasilitas kesehatan tingkat 3 naik ke tingkat 2, atau begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua adalah ketika kita menunggak iuran BPJS kita. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kemudian kita mendapatkan denda RITL ini. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kenapa kita mendapatkan denda RITL ini? Karena pada saat kita kemudian kita mengaktifkan kembali BPJS tersebut, kartu kepesertaan BPJS kita, ada jangka waktu atau ada tenggang waktu selama 45 hari. Nah, ketika dalam masa 45 hari ini, kemudian kita menggunakan BPJS kita untuk melakukan rawat inap, maka kemudian kita akan mendapatkan denda rawat inap tingkat lanjut atau denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut. Nah, dari mana besaran 30 juta itu atau 5% itu? 5% itu diambil dari diagnosa biaya paket penyakit yang didiagnosa oleh dokter Indonesian Case Based Group. Nah, inilah yang kemudian mendiagnosa bahwa penyakit kita sekian anggarannya, sekian biaya yang diperlukan untuk kemudian pelayanannya. Kemudian diambil 5%, teman-teman sekalian. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu dikenakan denda pelayanan. Kita dalam masa tenggang atau masa denda pelayanan RITL. Sebenarnya kita belum menggunakan, tapi sudah ada peringatan oleh BPJS bahwa kita ini dalam masa tenggang dan kita akan dikenakan denda biaya pelayanan kalau kita menggunakan BPJS kita. Nah, teman-teman sekalian, mari simak terus video ini. Karena setelah ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita untuk mengetahui atau mengecek apakah kita mendapatkan biaya rawat inap tingkat lanjut atau tidak.
Silahkan disimak videonya. Baik teman-teman sekalian, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuka Play Store, kemudian download Mobile JKN. Karena kan saya sudah mendownload dan saya sudah punya. Nah, di sini ada apa namanya? Nama kita ketika kita sudah membuat akun, kemudian untuk mengetahui bahwa kita itu mendapatkan masa denda pelayanan, maka kita buka informasi peserta. Nah, disinilah teman-teman sekalian, kita mengetahui bahwa kita ini memasuki masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Saya berharap teman-teman memperhatikan ini di mobile JKN-nya. BPJS-nya aktif, tetapi untuk pelayanan rawat inap teman-teman dikenakan teman-teman memasuki masa denda pelayanan rawat inap. Jadi saya sarankan untuk tidak menggunakan BPJS-nya untuk melakukan rawat inap kalau teman-teman tidak mau dikenakan denda. Kalau untuk rawat jalan sih sebenarnya boleh saja teman-teman gunakan, yang penting bukan untuk rawat inap dan BPJS-nya aktif kembali. Nah, di situ akan tertulis Anda memasuki masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Pokoknya 45 hari teman-teman sekalian. Nah, disinilah kita harus menunggu untuk rawat inap. Kecuali memang misalkan kita sudah tidak bisa menghindari lagi bahwa kita memang harus dirawat inap karena sakit yang kemudian kita derita, maka mau tidak mau ya kita harus menggunakan BPJS kita. Tetapi dengan catatan kita akan dikenakan denda rawat inap tingkat lanjut. Saya pikir itu teman-teman sekalian informasinya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.